Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman Calathea saya yang semakin cantik, sehat, subur dan mewah. Daunnya semakin besar karena sangat subur dan juga sangat segar seperti ini, teman-teman. Ini adalah Calathea crimson yang sangat cantik dan mewah. Ada juga yang mengatakan Calathea black lipstick karena bentuknya seperti ini ya. Jadi warna hitam. Kemudian ada seperti lipstick ya ini, teman-teman. Makanya ada yang menyebutnya Calathea black lipstick. Tetapi ini adalah jenis Calathea crimson. Kebetulan di tempat saya ada 3 jenis tanaman hias Calathea. Yang pertama, yang Calathea black lipstick ini atau yang berwarna hitam. Yang kedua, ada juga yang berwarna ungu. Teman-teman bisa mengecek di video-video saya sebelumnya. Ada Calathea berwarna ungu. Kemudian yang ketiga, ada juga Calathea yang berwarna silver, tapi itu juga jenis Calathea crimson. Bentuk daun sama semua seperti ini, teman-teman, dan motifnya juga sama. Jadi seperti ini, cuma ada yang silver, warna utamanya seperti ini, hitam. Kalau yang satunya silver. Ada juga yang ungu. Kalau yang ungu ya permukaannya atau pada umumnya daunnya berwarna ungu. Jadi ada 3 jenis Calathea crimson di tempat saya, teman-teman. Semuanya tumbuh sehat dan subur. Nah, bagaimana caranya agar bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini? Ayo kita lanjutkan kembali. Pertama, tentunya dari bawah dulu ya. Saat kita menanam tanaman hias termasuk Calathea ini, perhatikan potnya. Ini sudah pernah diganti potnya dulu ke sangat kecil. Potnya harus bagus lubangnya. Ini, teman-teman, ada lubangnya di pinggir, cuma di bagian bawah ya. Tuh, kelihatan enggak? Kalau enggak terlalu kelihatan, ini saya geser yang kelihatan. Nah, teman-teman, ya, agak di bawah, teman-teman. Tapi bagian bawahnya sangat bagus lubangnya, sehingga lancar pembuangan airnya. Jadi itu yang pertama kita periksa saat kita mau menanam Calathea. Kemudian medianya, sebaiknya media yang tidak terlalu poros atau tidak terlalu padat. Kalau ini, teman-teman, media bekas aglonema saya pakai. Kelihatan hitam, teman-temannya, karena basah. Dan juga ada komposnya di situ. Jadi bukan hanya sekam. Di situ bisa pakai tanah, teman-temannya. Kalau Calathea bisa menggunakan media tanah ditambah dengan sekam seperti ini ya. Kalau saya media bekas aglonema ya kan sekam. Jadi itu bagus pertumbuhannya. Kalau Calathea crimson saya ini sudah banyak bunganya nih, pertanda dewasa, dan sudah sangat besar. Ini ada bunganya, teman-teman. Ada 3 bunga di sini. Tuh, sangat cantik.
Pernah kepanasan karena letaknya di teras samping. Ini ada begini, pernah sangat panas sehingga ada sedikit gosong. Tetapi sekarang tidak terlalu panas lagi sehingga daunnya kembali normal seperti ini. Cantik sekali. Jadi Calathea selain medianya yang tidak terlalu poros, juga penempatannya tidak boleh di tempat yang terlalu banyak mendapatkan sinar matahari. Kalau mendapatkan banyak sinar matahari seperti ini, karena posisi sinar matahari waktu itu ya pas ke sini, gosong sedikit. Dan daunnya bisa tergulung teman-temannya. Yang paling parah itu kalau daunnya sebagian mengering, kemudian ada juga tergulung. Itu penyebabnya karena kepanasan, dan juga medianya terlambat disiram, jadi medianya terlalu kering. Itu bisa menyebabkan daun tergulung jika kekurangan air. Tapi kalau kepanasan, daunnya bisa mengering seperti ini pinggirnya. Ini akibat dari terlalu panas atau kepanasan. Setelah tidak terlalu panas, ya seperti ini, sangat segar, ya kan teman-teman? Sangat segar. Cantik sekali. Selain itu, yang sangat penting juga penyiraman. Calathea crimson ini daunnya sangat tipis, jadi tidak boleh terlambat disiram. Kalau terlambat disiram, itu tadi daunnya bisa tergulung. Jadi teman-teman harus diperhatikan penyiramannya agar tidak tergulung daunnya, agar tetap sehat dan subur cantik seperti ini. Kemudian pemupukan. Kalau pemupukan itu sangat relatif teman-teman. Saya tidak pernah memberikan pupuk kimia Calathea crimson saya ini. Saya hanya memberikan POC atau pupuk organik cair bersamaan dengan saat saya menambah nutrisi aglonema saya. Jadi tanpa pupuk kimia pun Calathea crimson bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya pecinta tanaman hias. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.